Oke, halo guys. Saya sekarang lagi ada di Santa Marta di Kolombia. Dan saya nggak sendiri karena dari Indonesia ini ada teman satu ikut berangkat dari teman dari JCI. Nah, ini keren banget, seorang pengusaha yang sangat sukses, masih muda, tapi asetnya udah ratusan miliar. Nah, ini saya lagi sama Bro Adit. Halo Bro. Hei. Deketan kali Bro ya. Biar suara Halo, jelas. selamat siang. Di sini waktunya siang ya. Ya, ini 12 jam persis Iya. bedanya sama Indonesia. Jadi 12 jam. di belahan bumi yang lain bener-bener. Nah, ini Bro Adit ini asalnya dari JCI Yogyakarta ya. Ya, Originally. Yogyakarta. Tapi sekarang udah create chapter baru JCI Borobudur. Betul. Nah. Saat ini saya udah bikin chapter baru namanya JCI Borobudur dan sekarang sebagai chapter presidennya. Keren. Thank you NIVP gede ini yang sudah mengarahkan. Waduh. Nah, Bro Adit ini pengusaha sukses tapi berasal dari background yang sangat humble. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pada mikir, wah pasti punya privilege dan segala macam. Nah, mungkin Bro cerita deh. Gimana perjalanannya, Bro? Karena Bro Adit ini sekarang pabriknya ada berapa? 2 mau ketiga. 2 mau ketiga, lalu kemudian omset boleh cerita nggak? LK tahun 2022 kita baru tembus sekitar 450 miliar. LK itu apa, Bro? Laporan keuangan. Laporan keuangan tahun 2022 itu 450 miliar. Iya, penjualan omset kami. Oke, jadi kalau omsetnya segitu, cuannya berapa? Hitung sendiri. Oke, mungkin Bro bisa cerita, Bro. Oke. Dulu gimana perjalanannya bisa sampai di omset hampir setengah T? Sebelumnya ini tadi pembohongan publik ini yang katanya saya masih muda. Ini salah, saya udah tua, sudah 34 tahun. Bohong, kita seumuran. Nah, 34 tahun itu sudah. Aku merasa muda, Bro. Aku masih muda, merasa muda. Oke. Thank you. Saya mengawali bisnis itu tahun 2018. Waktu itu saya masih profesi jadi TNI. Mencoba dari kecil sebelum bikin pabrik tentunya saya mengawalinya dari distributor dulu. Distributor kecil satu kota, kemudian merambah ke beberapa kota sehingga kebutuhan market saya sudah terbentuk. Nah, di situ saya baru berani membuat skala produksi pabrikasi namun dalam jumlah kecil. Ya hanya terdiri dari 2-3 mesin saja. Namun dengan dobrakan seperti itu karena berani bikin pabrik maka tumbuhlah menjadi besar. Sesuatu kalau tidak dimulai dari kecil tidak akan tumbuh jadi besar. Oleh karenanya sekiranya ada momentum untuk terjun maka terjunlah segera. Karena momentum atau waktu itu tidak bisa terulang 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak bisa. Nah, barangkali waktu itu ketika saya tidak mengambil momen itu untuk jadi bikin pabrik, saat ini saya mungkin nggak punya pabrik. Atau mungkin saat ini sudah punya uang cukup banyak kemudian bikin pabrik, barangkali juga nggak bisa bagus marketnya sebagus dulu ya. Karena saya bisa berdiri untuk 2 pabrik skala cukup middle ini juga berkat dari market yang begitu luas, begitu besar zaman dulu 2018, 19, 20, 21. Nah, ditambah yang paling penting untuk bisnis adalah apa? Networking atau jaringan. Jaringan itu paling penting. Kenapa? Disitulah kita menimba ilmu. Banyak sekali ilmu yang tidak tahu. Contohnya saya, background saya adalah TNI. Saya berpendidikan atau studi saya adalah hukum, sarjana hukum. Saya tidak paham perihal manajerial perusahaan, pajak, keuangan, accounting, produksi, engineer, hukum dan hukum bisnis ya dan lain-lainnya saya nggak begitu besar, nggak begitu paham. Tetapi ketika kita di suatu organisasi yang begitu banyak ratusan orang background kita bisa belajar, disitulah kita tempat the real studi, real sekolah yang nyata itu di situ. Nah, mau masuk kemana organisasi yang bagus ya JCI, betul nggak? Betul banget. Junior Chamber Internasional. Disitulah benar-benar satu sekolah yang melebihi dari 50 kampus di Indonesia. Satu persatu kita pelajari dari karakter, dari background, dari studi masing-masing personal di dalam JCI. Mau ikut dengan kami? Ikutlah JCI. Oke, jadi gini Bro, biasanya ya ini di luaran sana sih. Kalau ketemu orang yang bilang, wah saya ini sukses padahal backgroundnya biasa-biasa, pasti tanya, orang tuanya siapa? Ya. Pasti.
suudon pasti. Ini pasti dari orang tuanya. Pasti ini. privilege. Nah, Gimana bro? ya mungkin ada. Oke. Tetapi itu anomali. Anomali. Yang saya lihat hampir semua rata-rata mereka merangkak dulu dari nol. Ya. Yang mereka dapat warisan misalnya begini, warisan itu. Orang tuanya kaya. Kemudian dia tiba-tiba dijadikan sebagai manajer operasional. Ya. Itulah yang namanya warisan. Tetapi Betul. orang tua kaya, tetapi dia menggeluti bisnis bidang yang berbeda. Ya. Itu pun saya masih kasih jempol 10. Kenapa? Dia benar-benar belajar dari nol. Betul. Yang tidak tiba-tiba diberi jabatan sama orang tuanya sebagai direktur, sebagai manajer, sebagai supervisor. Enggak. Ketika orang tuanya bisnisnya di bidang minyak misalkan, dan anak itu berhasil di bidang industri manufaktur bahan bangunan, Ya. itu udah jauh berbeda. Betul. Nah, disitulah yang saya sampaikan, walaupun orang tuanya kaya, tetapi usahanya si anak itu juga udah luar biasa. Apalagi Bro Adit ini kan bener-bener merangkak dari nol, dari distributor. Dari aplikator. Dari aplikator, distributor, bener-bener ya jualan barang orang dulu. Kemudian ketika udah punya marketnya sendiri, udah ada modalnya kekumpul, baru bikin pabrik. Nah itu apa namanya, apapun privilege-nya itu nggak akan bisa kalau misalnya memang tidak punya tekad sendiri seperti itu. Nah, satu lagi, punya uang triliunan, punya uang mega triliun sekalipun, kalau dia tidak cakap dalam berbisnis, tidak akan jalan. Dia punya 1 triliun untuk beli mesin, beli bahan baku, tapi tidak menguasai market, tidak bisa jualan, tidak bisa dia konsisten dalam bertahun-tahun, hanya mampu setahun 2 tahun, kemudian hilanglah semuanya. Betul. Dari aset, dari semangatnya, psikisnya pun juga akan kena, sehingga tidak akan berjalan. Berarti ya apapun bisnisnya start from the market ya bro ya. Pasti Dari market. harus market dulu. Cari Makanya market dulu. waktu itu jadi distributor mindsetnya mau bangun marketnya. Ya. Setelah marketnya kekumpul baru dipabrikin. Nah, kita harus tahu dulu market di daerah, di pasaran itu seberapa sih demandnya, seberapa setinggi gunung mana. Ketika memang itu layak untuk produksi, baru produksi. Nggak tiba-tiba langsung bikin pabrik atau jadi importer skala besar, jangan dulu, dari kecil. Jadi jualan 1-2 1.000 perak, 2.000 perak, itu baru kita dapat secara detail market yang ada di pasaran. Itu Mas Kiki. Siap, mantap. Thank you loh bro, sharing-sharingnya ini luar biasa banget. Salam di Santorini, Santa Marta, Magdalena, Kolombia. Kolombia. Jadi kalau misalnya mau ngobrol sama Bro Adit sebenarnya gampang ya, join aja JCI. Nah circle-nya kayak begini-begini. Nah, Circle-nya ketemu yang begini-begini, yang omsetnya udah 1/2 triliun gitu kan. mantap. Ilmu akan banyak. Dan Bro Adit ini orangnya sangat humble, sangat enak banget diajak diskusi, sangat suka sharing. Tapi kalau mau kontak beliau langsung, mau dapat nomor HP-nya ya jadi member dulu. Datang ke pabrik saya. Datang ke pabriknya tuh, ditantangin tuh. Daerah mana bro? Yogyakarta dan di Gunung Sindur Bogor. Gunung Sindur. Tapi syaratnya masuk JCI. Masuk JCI. Nanti sama kita keliling dunia bro ya. Nah, harus keliling dunia. 4 benua plus 1 5 benua. Mantap. Di Australia. Oke, kalau gitu mungkin itu dulu ya hari ini ya. Sharing-sharingnya mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi video berikutnya.